Malam itu, langit tampak lebih gelap dari biasanya. Keheningan malam yang menyelimuti markas terasa menakutkan, seperti ada bayangan gelap yang mengintai. Kirana dan Sekar duduk di ruang utama, mencerna informasi yang baru saja mereka temukan. Pesan yang mereka terima tadi, terlalu terlambat, menggema di benak mereka, seolah menjadi peringatan bahwa musuh mereka selalu berada satu langkah di depan. Tetapi meskipun rasa takut menyelimuti mereka, satu hal yang jelas, perjuangan ini tidak akan berhenti. Ini bukan kebetulan, Sekar berkata dengan suara tegas, menatap layar komputer yang memancarkan cahaya redup. Mereka sudah mengantisipasi langkah kita. Ada yang lebih besar di balik ini semua. Kirana menyandarkan tubuhnya pada kursi, mencoba mencerna apa yang telah mereka hadapi. Jaringan narkoba yang mereka pikirkan sebagai masalah terpisah, kini jelas-jelas terhubung dengan jaringan internasional yang lebih besar, dengan kekuatan yang hampir tak terbendung. Tapi bagaimana mereka bisa tahu? Tanya Kirana, suara frustrasinya semakin jelas. Kita baru saja mendekati mereka, dan mereka sudah tahu segala gerak-gerik kita. Sekar menghela napas panjang, tangannya meremas meja. Seseorang di dalam kita pasti terlibat. Itu bukan kebetulan. Matanya terfokus pada layar, seolah mencoba mencari petunjuk. Ada informasi yang bocor, tapi siapa yang bisa kita percayai sekarang? Di luar, suara kendaraan terdengar mendekat, mengganggu kesunyian malam. Kirana dan Sekar segera berdiri, waspada. Ini waktunya, Sekar berbisik, meraih tas berisi peralatan yang mereka bawa untuk misi malam itu. Kita tak bisa menunggu lebih lama. Kita harus segera mencari tahu siapa yang ada di balik ini. Mereka berdua melangkah cepat menuju garasi markas, bersiap untuk menyusup ke salah satu titik yang mereka duga sebagai pusat kendali dari jaringan besar ini. Rangkaian informasi yang hilang dari ruang kontrol memberi mereka sedikit petunjuk. Namun mereka tahu, ini bukan sekadar pencarian biasa. Ini adalah perang, dan musuh mereka jauh lebih cerdik dari yang mereka duga. Setibanya di lokasi yang mereka tuju, suasana sekitar tampak mencekam. Jalan-jalan sepi, lampu-lampu jalan redup, dan udara terasa berat. Kirana merasakan adrenalin mulai mengalir, menyiapkan dirinya untuk kemungkinan terburuk. Sekar, hati-hati, kata Kirana dengan suara rendah, berusaha menenangkan dirinya dan adiknya. Kita harus menyelesaikan ini, tapi kita harus tetap waspada. Mereka pasti tidak akan memberi kita kesempatan. Sekar mengangguk dengan mantap. Kita tidak akan mundur, Kirana. Mereka yang akan mundur. Dalam hening malam yang mencekam itu, mereka melangkah maju, siap menghadapi apapun yang ada di depan mereka. Tak ada kata menyerah. Jaringan ini, yang sudah begitu lama merajalela, kini akan merasakan dampak dari keberanian mereka. Namun mereka tahu, perjalanan ini baru saja dimulai, dan tantangan yang lebih besar menanti. Malam semakin larut, dan langit yang gelap seakan menyembunyikan ancaman yang lebih besar. Kirana dan Sekar melangkah pelan di lorong sempit yang menuju ke gedung yang mereka curigai sebagai markas besar dari jaringan narkoba yang selama ini mereka kejar. Setiap langkah mereka dihitung, setiap suara mereka teredam oleh ketegangan yang menggantung di udara. Dalam hati mereka, perasaan tak menentu menyelimuti, namun tekad untuk menghentikan kejahatan yang merajalela jauh lebih kuat daripada rasa takut yang mengancam. Begitu sampai di pintu depan gedung, Sekar memeriksa pintu dengan teliti. Terlalu mudah, katanya pelan. Mereka pasti sudah menyiapkan sesuatu untuk kita. Kirana menatapnya, matanya penuh kewaspadaan. Kita harus siap untuk apapun. Sekar mengangguk, lalu memutar kunci di pintu yang ternyata tidak terkunci. Pintu terbuka dengan suara berderit pelan. Mereka masuk ke dalam dengan hati-hati. Begitu kaki mereka menginjak lantai dalam gedung yang gelap, tiba-tiba lampu menyala, menyemburkan cahaya terang yang hampir membutakan. Kirana dan Sekar terkejut, namun mereka tetap tak gentar. Di depan mereka, berdiri beberapa pria bersenjata, dengan senyum licik yang menghiasi wajah mereka. "Selamat datang, Kirana dan Sekar," kata salah seorang pria tersebut, suaranya datar, tapi mengandung ancaman yang jelas. Kirana menyipitkan mata, merasakan ada yang sangat tidak beres. "Siapa kamu?" tanya Kirana, mencoba menenangkan dirinya meski hatinya berdebar kencang. Pria itu tertawa kecil, lalu berjalan maju dengan percaya diri. "Aku adalah orang yang tahu lebih banyak tentang kalian daripada yang kalian kira. Aku juga tahu apa yang kalian cari." Sekar menggertakkan giginya. "Tidak peduli siapa kau, kami datang untuk menghentikanmu."
Apapun caranya, namun pria itu hanya tersenyum lebih lebar, lalu melambaikan tangannya. Tiba-tiba, sebuah layar besar di belakang mereka menyala, memperlihatkan gambar-gambar yang mengerikan, foto-foto para korban yang terjebak dalam jaringan narkoba, mereka yang telah dibunuh, disiksa, dan diperdagangkan. Ini adalah gambaran nyata dari apa yang kalian hadapi, katanya dengan nada dingin. Ini semua hanya permulaan, lanjut pria itu, kami sudah merencanakan ini sejak lama. Kamu berdua hanya bagian kecil dari permainan besar yang sudah kami atur. Sekar menatap pria itu dengan tajam, hatinya semakin mengeras. Jika kalian pikir ini akan membuat kami mundur, kalian salah. Kami tak akan berhenti sebelum semua ini berakhir. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, suara tembakan terdengar dari belakang mereka. Kirana dan Sekar berbalik dengan cepat, namun mereka terlambat. Seorang pria bertopeng muncul dari kegelapan, menodongkan senjata ke arah mereka. Tidak ada yang bisa kalian lakukan lagi. Kalian sudah terjebak, katanya dengan suara serak yang penuh kebencian. Kirana dan Sekar hanya saling berpandangan sesaat, lalu dengan gerakan yang cepat dan terkoordinasi, mereka meluncur ke samping, menghindari tembakan yang hampir mengenai mereka. Ketegangan di udara semakin memuncak, dan mereka tahu, kini tak ada jalan mundur. Mereka telah memasuki perang yang lebih besar, dengan musuh yang lebih kuat, dan harus bertaruh lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Kita akan keluar dari sini, Sekar berkata dengan suara dingin, apapun yang terjadi. Suasana di dalam gedung itu kini mencekam. Kirana dan Sekar bergerak cepat, melompat ke samping menghindari tembakan yang datang tanpa ampun. Meskipun situasi semakin kritis, mereka tahu bahwa inilah titik balik yang sudah mereka tunggu. Dengan hati yang berdebar dan otot yang tegang, keduanya berusaha mencari celah untuk melawan. Pria bertopeng itu terus menodongkan senjatanya, namun Kirana dengan gerakan cepat dan terlatih berhasil mengalihkan perhatian pria tersebut dengan sebuah gerakan akrobatik. Sekar, yang sudah berada di sisi lain, dengan gesit melompat dan menendang senjata yang ada di tangan pria itu, menjatuhkannya ke lantai. Mereka bertarung dengan kecepatan yang hampir tidak terlihat, kedua tangan mereka bergerak lincah, menghindari serangan, dan membalas dengan penuh tenaga. Namun, saat mereka mulai menguasai situasi, suara tertawa terdengar dari balik kegelapan. Kalian pikir kalian bisa menang? Kalian bahkan belum melihat siapa yang sebenarnya mengendalikan permainan ini, ujar suara itu dengan nada tinggi yang dipenuhi kebencian. Dari balik bayangan, muncul sosok yang lebih tinggi dan lebih berbahaya, seorang pria yang mengenakan jas hitam dan dasi, dengan ekspresi wajah yang penuh dengan kesombongan. Kirana mengerutkan kening, mengenali sosok itu dari sebuah gambar yang sempat ia lihat sebelumnya. Hanya kalian berdua yang menghalangi jalan saya. Tentu saja, saya tidak mengira kalian akan sampai sejauh ini, kata pria itu dengan nada mengejek. Kirana dan Sekar saling berpandangan, merasakan ancaman yang jauh lebih besar dari apa yang mereka hadapi selama ini. Siapa kamu? Tanya Sekar dengan suara penuh tekad, meskipun di dalam hatinya ada perasaan tak menentu. Pria itu mengangkat alis dan tersenyum lebar. Saya bukan siapa-siapa, hanya orang yang mengatur segalanya dari belakang layar. Suaranya semakin dingin dan penuh tipu daya. Dan kalian berdua, kalian hanya pion yang terlalu cepat bergerak tanpa tahu apa yang sebenarnya kalian hadapi. Kirana menggertakkan giginya. Kami tahu lebih banyak dari yang kau kira. Kami tahu siapa yang terlibat. Dan kami tidak akan berhenti sampai semua ini berakhir. Namun pria itu tertawa dengan suara yang semakin memekakkan telinga. Kalian tidak akan bisa menghentikan apa yang sudah berjalan. Bahkan jika kalian ingin menghancurkan semuanya, kalian tetap akan kalah. Sekar, yang merasa semakin terbakar dengan kata-kata pria itu, mengangkat tangannya dan memegang senjata dengan erat. Kami akan berusaha keras, meskipun kamu berpikir kami akan gagal, jawab Sekar dengan suara yang dipenuhi kebencian dan tekad. Saat itu, pria itu melangkah maju, perlahan tetapi pasti, seakan ingin menunjukkan betapa besar kekuatannya. Aku ingin melihat bagaimana kalian berdua melawan semuanya. Kirana dan Sekar bertarung dengan penuh kegigihan, mencoba untuk menghadapi pria itu dan anak buahnya. Namun mereka tahu, ini bukan hanya pertempuran fisik. Ini adalah permainan pikiran, dan mereka harus lebih cerdik daripada musuh yang dihadapi. Jika mereka bisa mengalahkan pria ini, mereka tahu bahwa ini hanya awal dari kemenangan besar yang akan datang. Tetapi dengan musuh yang semakin mendekat,
dan setiap langkah mereka seakan membuat mereka terjebak lebih dalam. Kirana dan Sekar sadar bahwa mereka sedang bermain dengan api yang tak bisa dipadamkan begitu saja. Kirana dan Sekar bertarung dengan gigih, tubuh mereka bergerak lincah, berkelit menghindari serangan-serangan mematikan yang datang dari pria berpakaian hitam itu dan anak buahnya. Namun, meskipun keahlian mereka luar biasa, mereka tahu ada yang tidak beres. Musuh mereka bukan hanya sekadar lawan fisik, melainkan juga musuh yang bermain dengan pikiran dan strategi. Tangan Kirana menggenggam senjata dengan erat, sementara matanya memindai setiap sudut ruangan, mencari titik kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Pria berpakaian hitam itu tertawa sinis, menatap mereka dengan pandangan tajam yang penuh perhitungan. "Kalian tak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup," katanya, suaranya dipenuhi dengan keyakinan yang mengerikan. "Kalian berdua hanyalah bagian dari rencana besar yang tak akan kalian pahami. Setiap langkah yang kalian ambil sudah diprediksi." Kata-katanya menggelitik ketakutan, namun Kirana dan Sekar tetap tak gentar. "Rencana besar?" Sekar bertanya, dengan suara rendah namun penuh tantangan. "Kami sudah tahu cukup banyak tentang apa yang kalian lakukan. Dan jika kalian pikir kami hanya berdua, kalian salah besar. Kami punya banyak sekutu di luar sana, dan mereka tak akan membiarkan ini berjalan lebih lama." Namun pria itu hanya tersenyum, senyum yang sangat dingin, penuh rasa puas yang mengerikan. "Ah, begitu. Apakah kalian pikir ini hanya tentang kalian?" Pria itu mengangkat alis, seakan menilai mereka dengan rasa tidak tertarik. "Kalian tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dunia ini sudah diatur dalam kepingan-kepingan besar. Dan kalian berdua adalah hanya dua orang kecil yang mencoba menghentikan sesuatu yang lebih besar." Kirana merasakan ada yang tidak beres. Sesuatu dalam kata-kata pria itu membuatnya gelisah. "Kalian berusaha mengendalikan dunia ini melalui narkoba, perdagangan manusia, dan kejahatan lainnya. Tapi apa yang kalian benar-benar inginkan? Apa tujuan utamanya?" Kirana bertanya dengan suara keras, mencoba mengungkapkan ketidakpastian yang menggelayuti pikirannya. Pria itu berhenti sejenak, seakan menimbang-nimbang apakah akan memberitahu mereka. Wajahnya mengeras. "Tujuan kami tidak akan kalian pahami. Kami menginginkan kekuasaan yang tidak terbatas, dan dunia ini hanya satu langkah kecil dari itu. Kalian hanya satu bagian dari sistem yang sudah lama berjalan. Jika kalian mati, ada ribuan lainnya yang akan menggantikan posisi kalian," jawabnya dengan tegas. Sekar mencabut senjata dan mengarahkannya ke pria itu, matanya penuh kebencian. "Kami tidak peduli dengan apa yang kalian rencanakan. Kami hanya ingin menghentikan kalian, apapun yang terjadi." Dia melangkah maju, senjata di tangan, siap untuk bertarung hingga titik darah penghabisan. "Jika kalian pikir kami akan mundur hanya karena ancaman kalian, kalian salah besar." Namun, sebelum Sekar bisa melanjutkan serangannya, pria itu mengangkat tangan dan memberi isyarat. "Tunggu dulu," katanya dengan nada datar. "Kami sudah siap menghadapi segala sesuatu yang kalian bawa. Tapi apakah kalian siap untuk mengetahui kebenaran yang lebih besar, yang bahkan mungkin bisa menghancurkan kalian lebih dari sekadar kekerasan ini?" Matanya menatap tajam, penuh teka-teki yang menantang. Suasana di ruang itu semakin mencekam, seakan setiap detik adalah detik terakhir dari pertarungan mereka. Kirana dan Sekar berhenti sejenak, hati mereka berdebar kencang, tidak hanya karena ancaman yang semakin nyata, tetapi juga karena kata-kata pria itu yang menggantung di udara. "Apa yang sebenarnya kau sembunyikan?" tanya Kirana dengan suara bergetar, berusaha menahan ketegangan. Pria itu menghela napas panjang, seperti menimbang-nimbang keputusan apakah akan mengungkapkan lebih banyak atau tetap menjaga rahasia. "Kalian tak akan pernah tahu segalanya. Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini, sesuatu yang sudah dimulai jauh sebelum kalian lahir," jawabnya dengan nada yang berat. "Kalian hanya berusaha menghadapinya dengan kekerasan, tetapi kenyataannya, kekerasan bukanlah jalan yang benar. Kalian harus tahu siapa yang kalian hadapi." Sekar menggertakkan gigi. "Kami sudah siap menghadapinya. Jika kalian menganggap kami hanya pion yang tak tahu apa-apa, kalian keliru. Kami tahu banyak, dan kami akan menghentikan kalian." Dengan gerakan cepat, Sekar berlari ke arah pria itu, namun pria itu segera mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Sekar berhenti. "Jangan terburu-buru," pria itu berkata, suaranya lebih rendah, namun tetap penuh dengan kewibawaan. "Kalian tidak akan menang dengan cara yang sama seperti ini."
Semua yang kalian lakukan hanya akan membuat kalian semakin terjerumus dalam permainan yang lebih besar. Yang kalian hadapi bukan hanya kekuatan fisik, tetapi kekuatan yang bisa meruntuhkan dunia yang kalian kenal. Dia beranjak dari tempatnya, mendekati meja besar di tengah ruangan, lalu membuka sebuah kotak kayu yang tampaknya sudah lama tak tersentuh. Kirana dan Sekar saling memandang, merasakan ketegangan yang semakin mendalam. Tiba-tiba pria itu mengeluarkan sebuah dokumen dan melemparkannya ke meja. Ini adalah dokumen yang mengubah segalanya, katanya dengan nada yang lebih dalam. Dokumen ini adalah kunci dari semua yang kalian coba hancurkan, dan di dalamnya tersimpan kebenaran yang mungkin akan meruntuhkan seluruh sistem yang kalian perjuangkan. Kirana meraih dokumen itu, dengan tangan yang sedikit gemetar. Saat dia membaca kalimat demi kalimat, hatinya semakin terasa berat. Ini bukti bahwa seluruh sistem kejahatan yang ada bukan hanya didalangi oleh kalian. Ada lebih banyak pihak terlibat, termasuk beberapa orang yang bahkan kami anggap sebagai sekutu kami. Bibir Kirana tersenyum pahit. Semua yang mereka perjuangkan selama ini seakan sia-sia. Mereka terjebak dalam permainan yang lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Sekar mendekat, matanya menyipit. Berarti, kita sudah dipermainkan sejak awal. Tanyanya dengan suara penuh amarah. Pria itu hanya mengangguk pelan, namun tatapannya tetap tidak bergeming. Ya, kalian baru saja memahami betapa dalam lubang yang kalian gali. Ini bukan hanya tentang menghentikan perdagangan narkoba atau menyelamatkan nyawa. Ini tentang menghancurkan suatu kekuatan yang lebih besar, yang bisa menghancurkan segala sesuatu yang kalian percayai. Kirana dan Sekar terdiam, terhimpit oleh kenyataan yang begitu berat. Mereka kini tahu bahwa musuh mereka bukan hanya para bandit dan mafia yang mereka hadapi setiap hari, tetapi kekuatan yang lebih besar, suatu jaringan yang melibatkan para pemimpin dunia, orang-orang yang mengatur segalanya dari balik layar. Dan mereka baru saja memulai permainan yang bahkan lebih berbahaya daripada yang mereka bayangkan. Kirana dan Sekar terdiam sejenak, mencerna setiap kata yang baru saja mereka dengar. Dunia yang selama ini mereka perjuangkan, yang mereka anggap sebagai jalan untuk menyelamatkan banyak orang, ternyata hanyalah lapisan tipis dari suatu kebohongan besar. Dokumen yang ada di tangan Kirana bukan hanya sekadar bukti kejahatan, tetapi juga simbol dari pengkhianatan yang lebih dalam dari yang mereka bayangkan. Mereka berdua merasa dunia mereka tiba-tiba runtuh. Jadi, kita sudah terjebak sejak awal. Sekar bertanya, suaranya terdengar serak, seperti merasakan betapa beratnya kenyataan yang baru saja mereka ungkapkan. Tatapannya kosong, penuh keraguan. Jika mereka benar-benar mengendalikan semuanya, termasuk para sekutu kita, apakah kita masih bisa menang? Pria itu hanya mengangguk pelan. Kalian terlalu naif jika berpikir bisa mengalahkan kami dengan kekuatan fisik saja. Kalian berdua hebat, tapi kalian tidak tahu siapa yang ada di belakang semua ini. Bahkan pemerintah pun telah jatuh dalam perangkap kami. Kalian bermain di dunia yang lebih besar dari sekadar pertempuran jalanan. Matanya tajam, dan suaranya semakin dalam, seolah ingin memberi mereka kenyataan pahit yang tak bisa ditolak. Kirana menggenggam dokumen itu lebih erat, matanya penuh tekad. Kami tidak akan berhenti. Jika kami tidak bisa menghentikan kalian sekarang, kami akan terus berjuang, meskipun itu berarti melawan seluruh dunia. Sekar mengangguk setuju, meskipun perasaan cemas masih menghantui setiap langkahnya. Mereka tahu, jalan yang akan mereka tempuh kini tak hanya mengancam hidup mereka, tetapi juga seluruh dunia yang mereka kenal. Pria itu tersenyum sinis, seakan tahu apa yang ada dalam pikiran mereka. Kalian bisa mencoba melawan, tapi lihatlah sekeliling kalian. Tidak ada tempat yang aman. Semua yang kalian anggap sebagai sekutu bisa saja berbalik menjadi musuh dalam sekejap. Kalian tidak tahu siapa yang benar-benar mengendalikan permainan ini, dan kalian hanya berlari menuju kehancuran. Tapi tidak masalah, saya ingin kalian melihat betapa dalamnya jurang ini sebelum kalian jatuh. Kirana dan Sekar saling berpandangan, namun ada kegigihan yang terpantul dalam mata mereka. Mungkin kami belum tahu seluruh gambaran besarnya, tapi kami tahu satu hal pasti, kami tidak akan menyerah begitu saja, kata Kirana dengan suara penuh keyakinan. Kami akan mencari cara, meski harus mengorbankan semuanya. Kami akan menggali lebih dalam, dan kami akan mencari kelemahan kalian. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar ruangan. Kirana dan Sekar segera bersiap, merasakan kehadiran. Lebih banyak orang yang datang. Pria berpakaian hitam itu tersenyum lebar, seakan sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya.
Saat kalian mulai menyadari kebenaran, saat itulah kalian akan menjadi bagian dari permainan ini. Kalian tidak akan bisa keluar. Tapi silakan, lanjutkan perjuangan kalian. Mungkin itu yang kalian inginkan, perang yang lebih besar, di dunia yang lebih gelap. Sekar mengangkat senjatanya, matanya menyala penuh semangat. Kami siap melawan. Apapun yang kalian rencanakan, kami akan hadapi. Tidak ada yang bisa menghentikan kami, apalagi setelah mengetahui kebenaran ini. Mereka berdua bersiap untuk menghadapi apapun yang datang berikutnya, mengetahui bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai dan tak ada jalan mundur lagi. Kirana dan Sekar berdiri di tengah ruangan yang gelap, hanya cahaya redup dari lampu temaram yang menerangi wajah mereka yang penuh tekad. Suara langkah kaki semakin dekat, dan detik-detik berikutnya terasa seperti waktu yang berjalan sangat lambat. Pria di depan mereka, yang tampaknya sudah mengetahui segala sesuatu, hanya tersenyum sinis. Namun, ada satu hal yang jelas, mereka takkan mundur. Mereka sudah tahu bahwa musuh mereka lebih besar dan lebih kuat dari yang mereka bayangkan, namun mereka tidak bisa menyerah begitu saja. Tunggu, kata Kirana dengan suara tegas, memecah kesunyian yang semakin mencekam. Apa yang kalian inginkan dari kami? Jika kalian ingin kami bergabung dengan kalian, itu takkan pernah terjadi. Kami sudah memilih jalan kami, dan itu adalah melawan kalian, bahkan jika kami harus bertarung hingga akhir. Pria itu mengangkat alis, seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Tentu, melawan. Kalian ingin menjadi pahlawan, bukan? Tapi pahlawan seperti kalian hanya akan dihancurkan oleh kebenaran yang kalian coba hindari. Dia melangkah lebih dekat, tatapannya tajam. Jika kalian terus melawan, kalian akan semakin dalam terperangkap dalam permainan ini. Keputusan kalian untuk melawan bukan hanya akan merusak kalian, tetapi juga banyak orang yang tidak tahu apa-apa. Sekar merasakan dorongan emosional yang kuat, namun dia tahu bahwa ini adalah ujian terbesar bagi mereka. Kami tak akan dipermainkan lagi, jawabnya, matanya menyala penuh tekad. Apapun yang terjadi, kami tidak bisa berhenti sekarang. Kalian mungkin mengendalikan banyak hal, tapi tidak hati kami. Kami akan terus berjuang, karena itu yang benar. Pria itu tertawa pelan, namun tawanya itu tidak mengandung kegembiraan, hanya kehampaan yang dalam. Perjuangan kalian akan sia-sia. Kalian bahkan belum melihat seberapa besar kekuatan yang mereka miliki. Dan siapa mereka? Mereka yang mengendalikan segala sesuatu, dari atas hingga ke bawah. Mereka ada di belakang setiap keputusan besar yang terjadi di dunia ini, bahkan di balik seluruh kejahatan yang kalian coba hancurkan. Kirana merasa dadanya sesak. Setiap kata yang pria itu ucapkan semakin membuka mata mereka, tetapi pada saat yang sama, semakin mengubur harapan mereka. Mereka tidak tahu siapa yang ada di balik semuanya, dan itu membuat mereka semakin takut, tetapi mereka tahu satu hal pasti, jika mereka mundur sekarang, maka mereka telah mengkhianati segala yang telah mereka perjuangkan. Sekar mengangkat wajahnya, berusaha mengusir rasa takut yang mulai merayapi hatinya. Kalian bisa memberi kami kenyataan yang menyakitkan, tapi kami tidak akan menyerah. Jika kami harus menggali lebih dalam untuk menghancurkan jaringan ini, kami akan melakukannya. Kami akan menemukan siapa yang berada di balik semua ini, dan kami akan menghentikannya. Tidak ada yang bisa menghentikan kami. Pria itu menghela napas panjang, dan untuk sejenak, ekspresinya berubah menjadi serius. Baiklah, jika itu keputusan kalian, katanya dengan nada datar, perang besar baru saja dimulai. Kalian akan segera menyadari bahwa jalan yang kalian pilih ini akan menghancurkan segalanya, bahkan diri kalian sendiri. Dengan sebuah gerakan cepat, dia menekan sebuah tombol di dinding, dan suara langkah kaki semakin keras, menandakan bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Kirana dan Sekar hanya bisa saling memandang, tahu bahwa ini bukan akhir, melainkan awal dari sebuah perjalanan yang jauh lebih berbahaya dari yang mereka bayangkan. Ketegangan di antara Kirana dan Sekar semakin memuncak, saat langkah kaki itu semakin dekat dan ruangan yang semula terasa besar kini terasa sempit. Mereka tahu waktu mereka semakin habis. Pria yang menantang mereka tidak menunjukkan rasa takut, sebaliknya, ada kepuasan dalam tatapannya yang begitu penuh perhitungan. Sekar menggenggam senjatanya lebih erat, matanya menatap tajam. Mereka tidak bisa mundur, bukan hanya karena jalan itu takkan memberi mereka harapan, tetapi karena mereka sudah tahu betapa besar harga yang harus dibayar jika mereka kalah. Kalian terlalu yakin dengan kekuatan kalian, tapi kalian tidak tahu siapa musuh yang sebenarnya.
Kami lebih besar dari yang kalian kira, pria itu berkata dengan senyum yang terpaksa dipaksakan. Jika kalian terus melawan, kalian akan menemukan bahwa tidak ada yang bisa kalian percayai. Bahkan orang-orang yang kalian anggap sahabat bisa berbalik menjadi musuh dalam sekejap. Kirana, yang semula hanya diam menunggu, akhirnya berbicara. Kami tahu ada sesuatu yang besar yang mengendalikan semuanya di balik layar ini. Kami tidak bodoh untuk berpikir bahwa kita melawan sekedar para penjahat biasa. Tetapi kami lebih takut akan ketiadaan harapan daripada apapun yang kalian tawarkan. Jadi, jika ini adalah permainan yang kalian inginkan, kami akan bermain. Tidak peduli siapa yang ada di balik layar itu. Sekar menatap pria itu dengan penuh kebencian. Kami sudah sampai sejauh ini, dan kami tidak akan berhenti sekarang. Jika kalian berpikir kami akan mundur hanya karena kalian memberikan ancaman kosong, maka kalian salah besar. Kami akan mengungkap kebenaran dan menghentikan kalian, walau itu berarti melawan dunia ini. Namun, pria itu hanya tersenyum semakin lebar, seolah menunggu momen ini. Kalian berdua terlalu keras kepala. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Seluruh dunia sudah jatuh ke dalam kendali kami. Tidak ada satu langkah pun yang bisa kalian ambil tanpa kami tahu sebelumnya. Kalian hanya dua orang yang terjebak dalam jaringan yang tak terhindarkan. Kirana menggigit bibir bawahnya, menahan marah yang mulai meluap. Mungkin kami hanya dua orang, tapi kami tidak sendirian. Ada banyak orang yang menunggu untuk bangkit. Jika kalian berpikir bisa menghabisi kami begitu saja, kalian akan merasa betapa salahnya kalian. Kata-kata itu keluar begitu berat, tapi ada kebulatan tekad di dalamnya. Kirana tahu, ini bukan sekedar pertempuran fisik, tetapi pertarungan yang lebih besar. Sebuah perang yang melibatkan dunia yang lebih gelap dan berbahaya daripada yang bisa mereka bayangkan. Pria itu tidak menghiraukan ancaman mereka. Kalian bisa terus berjuang, tetapi kalian akan kalah. Kalian hanya akan menyakiti diri kalian sendiri, dan orang-orang yang kalian cintai. Kalian pikir kalian melawan kami. Kalian sebenarnya melawan diri kalian sendiri. Pria itu mengangguk kepada dua orang di belakangnya, memberi sinyal untuk bergerak maju. Dengan kecepatan yang luar biasa, dua orang bertubuh besar keluar dari bayangan dan mulai mendekati Kirana dan Sekar, siap untuk menghentikan mereka. Kirana dan Sekar, meskipun tahu mereka berada di ujung jurang, saling bertukar pandang. Mereka tidak takut, meskipun segala sesuatunya tampak semakin mustahil. Kami tidak akan takut lagi. Jika ini harga yang harus kami bayar, kami akan bayar. Dengan darah dan jiwa kami. Karena jika kami menyerah, tidak ada lagi harapan untuk dunia ini. Sekar mengangkat senjatanya, dan Kirana melangkah maju, bersiap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Dengan setiap langkah, mereka tahu pertempuran ini akan menentukan segalanya, untuk mereka, dan untuk dunia yang masih penuh dengan harapan. Kirana dan Sekar berdiri tegak, siap menghadapi segala bahaya yang akan datang. Mereka tahu, saat ini bukan hanya soal mereka, ini adalah pertempuran untuk masa depan, untuk orang-orang yang masih belum tahu bahwa mereka hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan yang lebih besar daripada yang bisa dibayangkan. Di hadapan mereka, dua pria besar mulai bergerak maju, tubuh mereka penuh dengan otot dan tatapan yang dingin. Setiap langkah terasa seperti mengguncang tanah di bawah kaki mereka, namun Kirana dan Sekar tetap berdiri tegak. Pria yang berbicara kepada mereka sebelumnya mengamati dengan senyum penuh kemenangan, seolah-olah kemenangan sudah ada di tangan mereka. Tidak ada jalan keluar lagi untuk kalian. Ini adalah akhir dari perjalanan kalian, katanya, suara penuh dengan kebencian dan kepuasan. Jika kalian ingin bertarung, maka mari kita lihat sejauh mana kalian bisa bertahan. Sekar menatap dua pria itu, mengetahui bahwa ini adalah ujian besar bagi mereka. Mereka bukan hanya melawan dua orang ini, tetapi mereka melawan seluruh sistem yang telah mengakar begitu dalam-dalam dunia ini. Tanpa ragu, Sekar mengayunkan tangannya, menyarungkan pisau yang dia sembunyikan di balik jaketnya. Gerakan Sekar begitu cepat, hampir seperti kilat, namun pria pertama berhasil menghindar, menangkis serangan dengan tangan kosongnya. Hebat, pria pertama itu berkata sambil tersenyum, tetapi senyum itu segera hilang saat Sekar melompat ke udara, mengayunkan kakinya dengan kekuatan penuh. Serangan itu menghantam dada pria itu, dan meskipun tubuhnya besar dan kuat, dia terhuyung mundur, terjatuh ke tanah dengan wajah penuh rasa terkejut. Sekar tidak memberi ampun, secepat kilat dia bergerak untuk melanjutkan serangan berikutnya. Kirana,
yang berdiri beberapa langkah di belakang, tidak tinggal diam. Matanya berkilat dengan tekad yang bulat, saat dia berhadapan dengan pria kedua. Tubuhnya ramping, namun gerakan-gerakan yang dia lakukan begitu lincah dan mematikan. Dengan satu lompatan, Kirana menyerang, memukul dengan telapak tangan yang terarah tepat ke leher pria itu. Pria itu terkejut, namun masih sempat menghindar dengan gerakan cepat, mencoba mengunci tangan Kirana, namun Kirana berbalik dengan refleks yang tajam, mengayunkan kaki ke wajahnya. "Kalian pikir kalian bisa menang?" Pria kedua itu bertanya dengan napas terengah. "Kalian melawan seluruh dunia ini. Tidak ada satu orang pun yang bisa menghentikan kami." "Tunggu dan lihat," jawab Kirana dengan suara dingin, matanya penuh dengan kemarahan dan tekad. "Kami mungkin hanya 2 orang, tetapi kami adalah 2 orang yang tidak akan pernah menyerah. Bahkan jika dunia ini melawan kami akan terus berjuang." Sekar, yang baru saja melumpuhkan pria pertama, berbalik dan mendekat, bersiap untuk menyerang pria kedua. Mereka tidak punya waktu untuk membuang-buang tenaga atau kata-kata. Perang ini sudah dimulai, dan mereka akan menghadapinya dengan segala yang mereka punya. Sekar bergerak maju dengan kecepatan luar biasa, setiap serangan yang dilancarkan memanfaatkan setiap celah yang ada. Pria kedua mulai kewalahan, dan Kirana mengambil kesempatan itu, menyerang dari samping. Dalam sekejap, kedua pria itu terjatuh, tersungkur di lantai dengan luka-luka yang cukup parah. Namun, Kirana dan Sekar tahu ini baru permulaan. Kemenangan mereka atas 2 orang ini bukanlah akhir, melainkan hanya sebuah titik awal dari apa yang akan datang. Suara langkah kaki yang lebih banyak terdengar dari kejauhan, dan mereka menyadari bahwa musuh yang sebenarnya belum menunjukkan dirinya. Pertempuran ini masih panjang, dan mereka belum tahu seberapa jauh mereka harus bertarung, tetapi satu hal yang pasti, mereka akan bertahan, apapun yang terjadi. Kirana menatap Sekar, keduanya saling memberi isyarat tanpa kata-kata, bahwa meskipun semuanya terlihat semakin gelap, mereka masih punya harapan. Dan harapan itu, tidak akan pernah padam. Kirana dan Sekar berdiri tegak, tubuh mereka terengah-engah, tetapi mata mereka tetap tajam, penuh tekad. Setelah pertempuran sengit dengan 2 pria yang terjatuh di hadapan mereka, keduanya tahu bahwa itu hanya awal dari perjalanan panjang yang penuh bahaya. Di kejauhan, mereka bisa mendengar derap langkah kaki yang semakin mendekat. Tanda-tanda bahwa musuh-musuh yang lebih besar, lebih berbahaya, sedang bersiap untuk menampilkan kekuatan sesungguhnya. Dunia ini, yang sudah penuh dengan kegelapan, akan segera menghadirkan lebih banyak bayangan yang mencoba menjerat mereka. Sekar menatap sekeliling, menganalisis setiap sudut ruangan. "Ini bukan hanya tentang mereka," katanya dengan suara pelan. "Ada sesuatu yang lebih besar, lebih tersembunyi dari yang kita kira." Kirana menatap saudara perempuannya, merasakan getaran yang sama. Mereka tidak hanya bertarung melawan individu-individu jahat, tetapi juga melawan sistem yang sudah rapuh, namun sangat kuat dalam cengkeramannya. Apa yang telah mereka ungkapkan sejauh ini hanya sebagian kecil dari jaringan besar yang telah lama mengakar. Sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, suara dari belakang mereka terdengar, menggetarkan lantai yang mereka pijak. "Kalian tidak akan bisa lari," sebuah suara rendah dan menakutkan bergema di ruang itu. Mereka berbalik, melihat bayangan yang bergerak cepat dan tubuh tinggi besar yang muncul dari kegelapan. Seorang pria berbadan kekar dengan wajah yang tidak bisa dikenali, matanya dipenuhi rasa amarah yang membara. "Kalian telah menginjak tanah yang salah. Dan sekarang, kalian harus membayar harga yang mahal." Kirana menanggapi dengan tegas, "Kami tidak takut pada ancaman kosong. Jika kalian ingin melawan, kami siap." Sekar mengangkat senjatanya, bersiap untuk serangan. Namun pria itu hanya tertawa rendah, sebuah tawa yang penuh dengan kebencian. "Kalian tidak tahu apa yang sedang kalian hadapi," katanya, melangkah maju dengan kecepatan yang mengejutkan, seakan-akan ruang ini tidak cukup untuk membatasi gerakannya. Serangan pertama pria itu datang begitu cepat, sebuah pukulan besar yang sepertinya bisa menghancurkan apapun yang menghalanginya. Kirana dan Sekar terpaksa menghindar, merasakan getaran yang datang dari serangan itu. Namun, mereka tidak hanya berusaha menghindar, mereka juga membalas. Kirana melompat ke depan, menghantam pria itu dengan pukulan terarah, tetapi pria itu menangkis dengan mudah, seolah-olah dia sudah siap dengan setiap gerakan mereka. Sekar bergerak cepat, berputar di belakang pria itu, mencoba menjatuhkannya dengan serangan mematikan dari belakang. Namun pria itu lebih cepat dari yang mereka perkirakan.
Dalam sekejap, dia berbalik dan menangkap Sekar dengan kedua tangannya, menahannya dalam cengkeraman yang sangat kuat. Tidak ada yang bisa kalian lakukan. Aku adalah penjaga dari kebenaran yang kalian coba ungkapkan. Dan kalian akan mati di sini. Saat Sekar berjuang untuk melepaskan diri, Kirana tahu waktunya hampir habis. Mereka tidak bisa terus bertahan dalam situasi ini. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari kejauhan, seperti sebuah tembakan yang mengarah pada musuh mereka. Sekar, yang merasa ada harapan, menggunakan kesempatan itu untuk melontarkan serangan terakhir, menendang pria itu dengan kekuatan yang meledak. Dalam sekejap, pria itu terhuyung mundur, memberikan kesempatan bagi Sekar untuk melepaskan diri. Kirana dan Sekar berdiri berdampingan, napas mereka terengah-engah, tetapi tidak ada rasa takut yang tersisa. Mereka tahu bahwa musuh ini, meskipun besar dan kuat, hanya bagian dari permainan yang lebih besar. Dunia yang mereka hadapi jauh lebih gelap daripada yang mereka duga, dan meskipun mereka merasa terpojok, mereka tahu satu hal pasti, mereka tidak akan pernah menyerah. Karena meskipun jalan yang mereka pilih dipenuhi dengan bayangan dan ancaman, mereka adalah cahaya yang tidak akan padam. Setelah serangan yang mendebarkan itu, Kirana dan Sekar akhirnya berdiri dengan napas terengah-engah, menatap musuh yang kini terjatuh di tanah. Waktu seakan melambat, memberi mereka kesempatan untuk merenung sejenak. Namun, mereka tidak memiliki waktu untuk bersantai. Musuh-musuh mereka semakin dekat, dan pertempuran ini baru saja dimulai. Kirana menoleh pada Sekar, matanya penuh dengan tekad. Ini lebih besar dari yang kita kira, Sekar. Kita hanya melawan pion-pion kecil. Yang lebih berbahaya masih menunggu. Sekar mengangguk pelan, meskipun wajahnya menunjukkan kelelahan yang jelas. Namun, semangatnya tidak pernah pudar. Kita harus bergerak lebih cepat. Mereka tidak akan berhenti sampai kita benar-benar mati. Mereka tahu bahwa apa yang mereka hadapi bukan sekadar kelompok kriminal biasa, tetapi sebuah jaringan yang begitu kuat, hingga mencapai akar kekuasaan di negeri ini. Dan mereka, sebagai pendekar, hanya sekelompok orang yang mencoba menyingkap lapisan kegelapan itu, meskipun harga yang harus dibayar sangat tinggi. Namun, kiranya mereka hanya bisa merasakan tekanan lebih besar saat sebuah suara keras terdengar dari luar, diiringi dengan suara kendaraan yang melaju cepat. Ada sesuatu yang tidak beres, Sekar bergumam. Mereka tahu, dari pengalaman sebelumnya, bahwa ini bukanlah kebetulan. Mereka menginginkan kita terjebak dalam lingkaran ini, tambah Kirana, memandang ke arah pintu yang tertutup rapat. Ketegangan semakin meningkat, dan kedua saudara itu bisa merasakan ancaman yang datang dari berbagai arah. Tanpa peringatan, pintu itu terbuka dengan keras, dan sosok besar muncul. Seorang pria bertubuh kekar, dengan wajah yang keras dan aura kekuatan yang begitu mengerikan. Kalian berdua hebat, pria itu berkata dengan suara berat. Namun, kalian masih terlalu lemah untuk melawan sesuatu yang lebih besar dari kalian. Kata-katanya mengalir seperti ancaman, penuh dengan kebencian dan rasa superioritas. Tidak ada tempat untuk orang-orang seperti kalian dalam dunia ini. Kirana dan Sekar tidak terkejut dengan kedatangannya. Mereka sudah merasakan keberadaan pria ini sejak lama, bahkan sebelum mereka menghadapi para anak buahnya. Pria itu adalah kepala dari kelompok yang lebih besar, yang mengendalikan pergerakan kriminal di seluruh negeri. Kami datang untuk menghentikan kalian, jawab Kirana tegas, meskipun jantungnya berdetak kencang. Tidak ada yang bisa menghentikan apa yang sudah dimulai. Pria itu hanya tersenyum, senyum yang penuh dengan kemenangan. Kalian pikir kalian bisa melawan sistem yang telah dibangun selama bertahun-tahun ini. Kalian hanya dua perempuan lemah yang berani menantang kekuasaan. Sekar, yang tidak bisa lagi menahan amarahnya, melangkah maju dan mengayunkan tangannya ke arah pria itu. Namun, pria itu dengan mudah menangkap tangannya dan mengalihkan serangannya dengan satu gerakan cepat. Kalian tidak tahu siapa yang sedang kalian hadapi, katanya, sambil menekan Sekar ke tanah. Namun, tepat ketika pria itu hendak melanjutkan serangannya, Kirana melompat ke depan, melemparkan senjata yang dia simpan untuk situasi darurat. Senjata itu meluncur dengan akurat dan menancap di tangan pria itu, membuatnya terhenti sejenak. Kami tidak akan mundur, kata Kirana dengan tegas. Kalian yang terlalu sombong. Sekar, meskipun masih terluka, bangkit dan bersama-sama mereka menyerang, tidak memberi ruang bagi pria itu untuk bergerak. Sebuah serangan balik yang terorganisir dan cepat. Namun, pria itu hanya tertawa. Aku sudah cukup lama mengendalikan kegelapan ini,
dan kalian berdua tidak akan bisa menghadapinya sendirian. Ia menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan serangan yang jauh lebih mematikan. Kalian pikir kalian bisa membongkar jaringan ini? Kalian salah. Ini adalah akhir bagi kalian berdua. Namun, dalam sekejap, dia terhenti oleh sebuah suara keras dari belakang. Sebuah ledakan kecil yang mengguncang ruangan, dan di saat itulah Kirana dan Sekar menyadari bahwa ini adalah kesempatan mereka untuk menghancurkan seluruh jaringan ini, atau mereka akan mati mencobanya. Asap tebal memenuhi ruangan, menyelimuti Kirana dan Sekar dalam kabut kelam yang membuat mereka sulit bernapas. Ledakan tadi bukan sekadar gangguan, tapi sebuah sinyal bahwa pertempuran mereka baru saja memasuki fase yang lebih berbahaya. Pria kekar yang mereka hadapi masih berdiri tegak, meskipun luka di tangannya mengucurkan darah. Dia menggeram pelan, menatap mereka dengan tatapan seperti serigala yang terluka, tidak melemah, tetapi semakin ganas. Kalian benar-benar merepotkan, katanya dengan suara berat, sebelum melangkah maju. Kirana dan Sekar saling bertukar pandang, tanpa perlu berkata-kata. Mereka tahu bahwa pria ini bukan lawan biasa. Dia adalah penjaga gerbang terakhir sebelum mereka bisa mencapai otak dari jaringan narkoba terbesar di Indonesia. Jika mereka tidak bisa melewati ini, semua usaha mereka akan sia-sia. Sekar yang pertama menyerang, mengerahkan seluruh tenaga dalamnya. Ia melompat, menghantam pria itu dengan tendangan berputar yang cukup kuat untuk merobohkan tiang beton. Namun, pria itu hanya mundur selangkah, lalu menangkap kaki Sekar dan melemparkannya ke udara. Sekar terhempas ke dinding, darah mengalir dari sudut bibirnya. Kirana tak tinggal diam. Dengan kecepatan kilat, ia menyerang dari belakang, menusukkan belatinya ke bahu lawan mereka. Pria itu mengerang, tetapi tidak jatuh. Tidak cukup, bisiknya dengan senyum bengis. Dengan kekuatan luar biasa, ia menarik belati dari bahunya sendiri dan mengayunkannya ke arah Kirana. Kirana mundur, nyaris terlambat. Pisau itu hanya beberapa inci dari wajahnya. Jantungnya berdegup kencang. Dia tahu, satu kesalahan kecil saja bisa berarti kematian. Sekar, yang kini bangkit dengan sisa tenaga, kembali menyerang. Kali ini, ia tidak menahan diri. Pukulan bertubi-tubi menghantam tubuh pria itu, dada, perut, wajah. Setiap serangan penuh dengan kemarahan dan tekad. Akhirnya, tubuh besar itu mulai goyah. Pria itu berlutut, terengah-engah. Kalian, katanya, suaranya mulai melemah. Kalian memang kuat, tapi itu tidak cukup untuk mengalahkan semuanya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar. Kirana dan Sekar langsung siaga. Mereka tahu apa yang akan datang, bala bantuan. Pintu ruangan itu didobrak dengan keras, dan belasan pria bersenjata masuk. Mereka mengangkat senapan otomatis, siap menembak. Kirana menggertakkan giginya. Mereka terlalu lelah untuk menghadapi serangan besar ini. Tapi sebelum peluru pertama melesat, sebuah suara menggema di dalam ruangan. Jangan tembak. Semua mata tertuju pada sosok yang baru saja masuk. Seorang pria dengan jas hitam, wajahnya tenang namun penuh dengan aura mengancam. Dialah pemimpin dari jaringan ini. Kalian telah membuat kekacauan besar, katanya, berjalan perlahan ke arah mereka. Tapi aku harus mengakui, aku terkesan. Kirana dan Sekar menatapnya penuh kewaspadaan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal pasti, pertarungan mereka masih jauh dari selesai.